Kami di sini dari mata kuliah Sosiologi Olahraga dosen pengampu Bapak Berto Apiliano PhD. Di sini kami akan mewawancarai atlet renang mengenai hubungan sosiologi olahraga. Nah, di sini saya sebagai penanya dengan Muhammad Arifin Dan saya Mutarin Demikian. bersama rekan kami dari klub Renang Warrior dengan coach Farel. Baik, di sini saya sebagai penanya akan menanyakan sedikit banyaknya tentang sosiologi olahraga itu keterkaitan dengan renang. Di sini yang pertama itu ekonomi keluarga. Jadi pernah nggak kesulitan biaya buat latihan beli atau perlengkapan ikut lomba, coach? Sejauh ini nggak pernah kesulitan sih bang kalau buat beli untuk alat latihan ataupun fasilitas latihan sih nggak pernah kesulitan, alhamdulillah ya. Terus juga ya tercukupi lah untuk semua fasilitas atau alat-alat. Di sini dari segi fasilitas Pak. Ya. Di sini apa yang paling dibutuhin tapi belum ada di sini Pak? Fasilitas yang paling dibutuhin tapi belum ada ya. Mungkin kalau itu sih kolam sih paling kolam kadang nggak memenuhi standar lah gitu. Ya, satu bersama. Iya, terbuka untuk umum juga gitu. Nah, mungkin dari atlet itu tuh bagaimana pendapatnya tuh tentang fasilitas di olahraga renang ini dengan masyarakat? Kata ada nggak terganggu misalnya kayak latihannya kadang renang masyarakat gitu? Kadang lumayan terganggu karena banyak anak sekolah yang ikut di sekolah. Ya itu yang tadi yang kolam dibuka untuk umum gitu bang. Yang ketiga itu hubungan sosial. Pernah nggak susah nggak bagi waktu antara latihan atau main, atau kan masih muda-muda nih kadang main game tuh sama latihan kan, kalau udah main game susah untuk latihan, itu gimana tuh coach? Dan main sama teman-teman juga karena jadwal latihan atau gimana. Kadang kalau main tuh cuma hari Minggu karena ada jadwal latihan dari Minggu. Dari coach gimana coach? Kalau ya itu kalau coachnya sih kalau mau gaul aja bang. Kalau mau main aja. Ada tuh sebagian atlet kan yang masih main game, jam latihan masuk, nanti pas latihan kepikiran kan main game-nya, nggak serius jadi latihan. Kalau itu sih udah pasti yang pertama dibilang nasihatin kan. Kalau kedua masih belum itu sih ya paling kita pakai didikan VOC langsung disuruh bila sudah langsung gitu. Ya mesti. Nah, di sini dari segi mobilitas coach, menurut coach dan atlet, capek di perjalanan itu dari tantangan besar nggak sih dalam perjalanan ini? Kadang kan ada yang atlet yang rumah jauh gitu. Tapi itu bisa jadi ya jadi kayak apa ya, misalnya tenaga 100% tuh jadi 5%-nya udah di perjalanan gitu. Tapi itu bukan jadi halangan juga sih kalau emang udah niat dari atletnya juga ya bagus banget gitu kan. Yang terakhir nih coach, latihan renang itu butuh nggak untuk masyarakat semuanya itu? Sebenarnya butuh sih bang, soalnya kan renang itu ada pelatihan buat, sebenarnya renang itu kayak apa ya,
kayak terapi gitu. Ada juga yang terapi buat renang kayak orang habis stroke atau penyakit lain gitu, terapinya renang ada, dan itu mungkin buat jaga kesehatan, buat renang itu kayaknya dibutuhin buat masyarakat gitu. Berarti intinya renang ini sangat dibutuhkan lah untuk masyarakat sebagai terapi gitu ya, Terapi Coach. atau untuk menjaga kesehatan gitu. Jadi sebagai tidak hanya sebagai olahraga tetapi juga Ya. sebagai untuk alat untuk pemulihan kesehatan Ya, ya, alat Coach. pemulihan kesehatan gitu. Nah, mungkin sekian pertanyaan dari kami, Coach. Terima kasih atlet. Kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya di sini sebagai pewawancara dari badminton. Badminton namanya adalah Sportif Badminton Club. Di sini saya tidak sendiri, ada rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Divya Nabila Putri. Dan yang saya akan wawancara itu adalah pelatih dari beberapa atlet. Perkenalkan nama Bang. Nama saya Oklana Nandra. Adik. Nama saya Najwa El Zahwa. Nama saya Zaran Syabil Mirza. Di sini saya sebagai wawancara akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang seputar bulu tangkis di sini. Pertama untuk abang dulu Bang, sebagai pelatih. Pernah nggak Bang kesulitan biaya ikut latihan atau beli perlengkapan atau ikut lomba gitu Bang? Kalau masalah biaya pastinya ada Bang. Apalagi kan ekonomi keluarganya belum menentu Bang. Kalau untuk pertandingannya biasanya biaya pribadi itu susah juga Bang untuk anak-anak Bang. Dari atlet sendiri? Ada. Ya sama-sama pelatih mungkin biaya pribadinya lumayan. Pribadi yang susah. Adik? Biayanya ada Bang, tapi lumayan susah juga. Lumayan susah juga. Baik, pertanyaan kedua ya Bang ya. Mungkin fasilitasnya ada yang perlu dibutuhin Bang, tapi belum ada gitu. Fasilitasnya dibutuhin kali tapi belum ada, belum cukup untuk membelinya gitu Bang. Kalau fasilitas yang perlu paling gym ya Bang. Gym Bang ya. Iya. Apalagi untuk anak-anak yang mau berprestasi banget ya butuh gym lah Bang. Latihan fisiknya Bang. Iya. Ya? Membentuk ototnya Bang ya. Iya Bang. Kalau dari adik sendiri? Latihan juga ya untuk gym tuh untuk memperkuat ininya. Adik gym juga? Iya. Selanjutnya pertanyaannya tuh ada, olahraga bulu tangkis ini membantu enggak untuk memperluas pergaulan atau relasi selama mendalami olahraga ini? Menurut saya kalau badminton nih ya bagus sih untuk mencari relasi sama mencari link-link untuk masa depan. Kalau bagi atlet sangat mudah juga untuk cari teman, untuk cari relasi, cari pengalaman Kak. Sangat itu. Oh, membantu Kak, apalagi waktu tanding ketemu teman-teman baru yang dari luar kota juga. Yang itu selanjutnya pasti kan selama mendalami peran ini kan pasti ada untuk pergi bertanding keluar. Apakah pernah pergi bertanding keluar Bang? Untuk atlet-atlet Kak? Ya, untuk atlet. Untuk atlet-atlet sudah pernah Kak. Itu gimana pengalaman perjalanannya Bang atau pengalaman sama bertanding? Ya kalau perjalanannya mungkin ya bagi anak-anak seru Kak. Karena ya biasanya di sini-sini doang, sekarang keluar mungkin seru Kak. Kalau keluar daerah pernah Bang? Pernah Kak. Kalau bagi atlet pengalaman selama perjalanan atau pertandingan? Kebetulan saya lombanya yang waktu di home gitu Kak, itu baru pertama kali, jadi pengalamannya seru, banyak lawan-lawan baru, banyak yang lebih-lebih di atas gitu. Jadi pengalaman baru juga Kak. Pengalamannya seru Kak.
Terus Bang, kalau untuk latihannya Bang, bagaimana Bang harinya itu Bang? Apakah keganggu untuk sekolahnya, ngajinya atau aktivitas yang selain badminton nih Bang? Keganggu nggak kalau ikut latihan klub gini Bang? Kalau untuk anak-anak sepertinya nggak terganggu, soalnya mulai latihannya itu selesai jam 4 Bang. Jam 4, jadi anak-anak pulang sekolah langsung latihan. Latihannya tuh keras nggak sih Bang kalau untuk umur-umur anak segini nih Bang? Atau adakah pola-pola latihannya yang diulang di rumah atau di sini saja yang kerasnya Bang latihannya Bang? Sebenarnya untuk umur-umur yang masih kecil ya paling nggak keras Bang. Tapi kalau udah SMP sampai seterusnya itu keras Bang. Berarti pola latihan umur-umur anak segini nih masih mengenal raket gitu Bang ya? Ya masih pengenalan Bang. Masih pengenalan gitu Bang. Sekian wawancara dari saya dan Divya. Jika ada salah kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapasitas dari bodi yang pakai semuanya itu ada. Nah, jadi mulai seperti yang sudah sampaikan tadi, fasilitas bagaimana mencapai fasilitas yang layak dan maksimal untuk seorang atlet. Nah, itu kan itu. Nah, mungkin cita-cita itu sangat sangat antusias kami bagaimana supaya ini setiap ada alat atau perlengkapan latihan itu kami tinjau terus ada perkembangan yang baru apa perkembangan latihan yang terbaru kami usahakan itu terfasilitasi ya, seperti contohnya sekarang ini kan yang lagi trennya lagi perlengkapan atlet itu setiap atlet itu sudah dilengkapi dengan perlengkapan pertandingan langsung seperti bodi, dia latihan langsung pakai bodi, pakai peralatan seperti setiap dia latihan itu sudah terbiasakan peralatan bertanding mungkin masih kami tambah dengan fasilitas yang terbaik. Apalagi sekarang ini lagi tren di tempat orang latihan udah jadi ya. Itu udah banyak alat-alat seperti alat-alat fitness yang disediakan, tempat pull up, kemudian track lari, jadi ya pertahanan fisik, jadi kita tidak lagi lari di luar gitu kan. Untuk masih angan-angan dengan menggapai itu mungkin dengan beberapa tahapan ke depan mungkin mencoba ambil kampus itu ya proses juga, karena sekarang kalau dilihat untuk pertandingan pencaksilat atau prestasi itu sekarang itu lebih dominannya alat-alat yang boleh dikatakan sudah dengan kemajuan, bukan seperti dulu. Kalau dulu kan alat-alat itu sistemnya sistem tradisional, contohnya beban ya sediakanlah beban sendiri, angkat laban, barbel bikin sendiri, lari pakai obeng kaki besi kan, nah, itu berat kaki itu mungkin tanaman yang fasilitas tadi. Terus sudah tambahkan sedikit lagi untuk ekonomi tadi ya. Untuk ekonomi alhamdulillah di tempat sini latihan untuk Memang Sari Alam ini sudah boleh dikatakan banyak atlet kita itu dengan orang tua merasa tidak terbebani. Sistem kekeluargaan tadi yang Mas sudah sampaikan tadi, contohnya uang yang saat latihan itu tidak ada kata-kata wajib. Selagi dia mau usaha untuk latihan, yuk kita latihan. Gak ada dana, gak ada uang latihan, yuk latihan. Tapi tidak pernah membatasi anak-anak yang latihan di sini. Kalau nggak bayar nggak boleh latihan, nggak boleh. Pada dia sudah disampaikan. Ketika dia mau berprestasi, dia mau belajar, ayo belajar. Gitu. Dan orang tua pun bangga nanti di akhir kalau ada yang berprestasi sampai ke tingkat nasional pun kami di sini latihan berapa dapat hadiah, berapa dapat bonus, apakah namanya kami tidak akan pernah pungut. Jadi orang si atlet tersebut mungkin ingat dengan hadiah.
organisasi sudah klub atau perguruan sarjana sudah menyampaikan dan meminta jawabannya kita mencerahkan Pernah nyimpanan apa itu? Berhenti curang. Dibawa deh Fikri.